Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anissa. Kali ini aku mau bikin konten tentang berapa sih biaya hidup di Meksiko. Ada yang menyarani aku, namanya Bapak Sudirman, yaitu beliau itu subscriber aku. Terima kasih Bapak Sudirman, dan terima kasih juga untuk subscriber aku yang lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang telah mendukung aku, mensupport aku, dan memberikan banyak saran. Terima kasih banget. Dan konten kali ini karena aku pikir juga, iya benar juga kata Bapak Sudirman, mungkin banyak orang Indonesia yang penasaran berapa sih daya hidup di Meksiko gitu loh. Mungkin perbandingan harganya juga antara Meksiko dan Indonesia. Dan aku rasakan bukan hanya orang Indonesia yang ada di Indonesia, tapi orang Indonesia yang ada di negara lain juga penasaran, wah di negara Meksiko itu berapa sih ya kan. Jadi aku mau kasih tahu nih, aku bikin catatan di sini karena aku takut salah ya. Jadi aku bikin catatan di sini. Aku tuh dari harga, aku mau kasih tahu dari harga-harga. Kalau kita dari harga-harga, matahari nyolok banget ya. Sebentar. Nah kalau misalkan, nah kembali lagi. Nah misalkan kalau dari harga-harga makan, kita misalkan kayak harga makan di pinggir jalan. Kalau nah ini kalau dari harga-harga seperti harga makanan di pinggir jalan, aku ini survei untuk harga makanan pinggir jalan ya, biar gampang dulu. Kita nggak usah lah lihat-lihat harga yang restoran-restoran kelas atas ya, pasti harganya mahal lah ya. Kita perbandingannya harga-harga di pinggir jalan, harga-harga umum ya, harga-harga umum. Kalau aku survei ini di di Indofood kalau nggak salah, nggak, aku lupa namanya. aku survei dari, pokoknya Mbah Google lah ya. Aku survei dari Mbah Google. Aku lihat warteg di Indonesia itu 15.000 kita bisa makan ya, bisa makan plus dikasih minum air teh tawar panas gitu loh, air teh tawar lah intinya lah ya, tapi udah ada minum ya kan intinya. Dan 15.000 itu udah 2 atau 3 lauk yang simple, sangat sederhana, tapi ya udah cukup kenyang lah ya. Itu dulu masa-masa aku SMP, makananku kalau di warteg seperti itu udah cukup kenyang banget. Mungkin kalau mau nambah bisa 2 kali nambah, tergantung orangnya. Dan itu aku lihat harganya sekitar 15.000, warteg 15.000 kita sudah bisa apa aja. Sedangkan di Meksiko itu makanan taco. Kita di Meksiko itu banyak makanan pinggir jalannya taco ya. Makanan pinggir jalan taco itu, kalau makan taco di pinggir jalan itu mereka makan minimal itu 2 ya, 2 itu baru bisa kenyang. 2 itu 2 atau 3 itu biasanya 3, mereka baru bisa ya kenyang lah ya, plus sama minumnya. Jadi untuk harga takonya aja itu satunya 15 peso. 15 peso dikalikan 3 itu sekitar 45 peso. Jadinya harganya itu totalnya di Indonesia itu sekitar 31 ribuan plus minumnya itu harganya itu 10 pesoan. Minum simple ya, minum simple kayak agua, kayak air putih, tapi mereka biasa minum Coca-Cola. Sekitar harga 10 sampai 15 peso, 10 sampai 15 peso itu bisa 10 ribuan lah ya. Jadi sekali makan mereka bisa hampir 50 ribu. Nah itu berarti untuk makanan pinggir jalan Meksiko lebih mahal ya. Dan harga untuk sayuran nih, untuk aku yang ibu-ibu nih yang biasa harus masak tiap harinya, aku harus beli sayuran, beli kebutuhan dapur. Nah itu aku beli kebutuhan dapur, itu harga sayuran aja itu harga bayam. Aku tuh beli di Indonesia nah ini aku ngomong Indonesia dulu. Indonesia aku pernah waktu aku balik kemarin ke Indonesia bulan Maret sampai bulan Juli. Nah harga di Indonesia itu aku beli itu, aku tinggal di Bekasi ya, harga pinggiran kota Jakarta itu sekitar 5.000 3 ikat 5.000 3 ikat. Tapi nah ini untuk harga di Meksiko. Harga di Meksiko itu harganya 10 peso
Harganya Meksiko itu 10 peso satu ikat. 10 peso itu sekitar 7.500-an. 10 peso. Jadi untuk sayuran Meksiko lebih mahal. Dan harga untuk telur nih ya, harga telur di Indonesia itu sekilo sekitar 21.000 ya harga telur kalau nggak salah. Ya, untuk harga telur di Indonesia itu sekitar 26.000 1 kilo ya. 1 kilo itu isinya 18 sampai 20, tergantung. Kalau misalkan terlalu kecil banget bisa sampai 20, tapi kalau gede-gede banget mungkin 16 sampai 18 ya. Dan harga telur di Meksiko itu aku beli yang paketan 12 butir itu harganya 31 peso. 31 peso atau paling murah kalau lagi diskon 29 peso. Itu sekitar 21.000 untuk 12 butir. Dan perkiraan mungkin nggak gitu jauh ya harganya ya, harga telurnya antara kurang lebihnya ya Meksiko lebih mahal dikit, hanya sedikit. Dan untuk harga gula di sini, harga gula itu sekitar 12. Harga gula itu sekitar untuk harga gula itu di Indonesia sekitar 12 sampai 14.000 ya, tergantung merek mungkin ya. Tapi di Meksiko ini harga gula sekitar 30-an. Jadi ya samalah 21.000 atau sekitar itulah ya, 21.000. Jadi Meksiko lebih mahal. Dan untuk mungkin ada yang penasaran, karena aku kan ada yang ngebantuin aku juga di rumah ya, ada yang ngebantuin seminggu sekali lah datang ya. Dulu aku seminggu sekali, tapi karena pandemik kita jadikan 2 minggu sekali. Dan untuk yang datang untuk membantu membersihkan rumah itu sekali datang itu di Meksiko itu harganya 350, itu udah paling murah ya. 350 peso itu sekitar mungkin 280 ribuan ya, 280 ribuan rupiah. Nah, kalau di Indonesia kan di Indonesia itu sebulan itu bisa 1.500.000 sampai 2 juta ya. Itu tergantung, kalau di Jakarta mungkin segituan, tapi kalau di daerah mungkin lebih murah. Kayak adik aku tuh 1.500.000 sudah tinggal di rumah. Dan mungkin untuk sekali datang itu sekitar 100 ribuan. Jadi untuk yang asisten rumah tangga yang ngebantuin kita di rumah, asisten ART itu ya Meksiko jauh lebih mahal, karena jasa di Meksiko itu jauh lebih mahal. Untuk jasa, untuk kayak tukang juga sekali datang harganya 350-an. Dia sekali ngebenerin juga, misalkan di Meksiko itu ngebenerin sedikit aja itu ya bisa 100 sampai 200 ribu hanya untuk datang ngebenerin sedikit aja, ngebenerin misalkan keran atau apa, atau bahkan kadang-kadang sampai 350 ribu itu hanya untuk ngebenerin itu doang. Dan itu pun cuma sebentar. Jadi untuk jasa di Meksiko itu luar biasa mahal. Jadi kalau untuk gaji di Indonesia mungkin gaji UMR itu mungkin sekarang 3 juta 4 juta itu udah cukup ya untuk sekeluarga, mungkin yang keluarga yang kecil ya. Dan di Meksiko ini itu 5.000 pesos itu sekitarnya 3 jutaan itu tidak cukup. Jadi mereka harus lebih dari 10.000, harus lebih dari 10 juta untuk satu keluarga. Harus lebih dari 10 juta itu untuk keluarga yang kecil, untuk keluarga yang pokoknya keluarga kecil. Dan apalagi di pakaian. Nah, pakaian di Indonesia, wah, surga banget. Surga banget. Ya, kita masih bisa beli 20.000 ya, 20.000. Bagus banget ya baju, kaos kaki itu masih ada yang harga 15.000, 20.000 ya kan. Indonesia bahkan baju online masih ada yang 100.000, itu udah bagus banget ya kan. Mungkin ada yang lebih murah lagi, bahkan tergantung bahannya.
Dan itu untuk kita ini mengatakan dengan harga yang paling murah aja ya. Bahan-bahan yang paling murah mungkin ada yang di bawah itu, di bawah 100.000. Nah, di Meksiko itu dengan harga yang paling murah, dengan mungkin malah bahannya, karena Meksiko itu kualitas bahannya itu jauh lebih apa ya, mereka kualitas bahannya nggak bagus lah. Jadi Indonesia itu kualitas bahannya jauh sangat lebih bagus Indonesia dibandingkan Meksiko. Wah, Indonesia itu super kualitasnya sangat bagus ya untuk bahan. Di Meksiko itu bahannya ya kualitasnya sangat jauh lah di bawah Indonesia. Dan untuk kualitas yang sangat jauh itu dari Indonesia, itu harganya paling murah itu sekitar 500 peso, itu sekitar 300.000. Jadi untuk baju-baju itu jauh lebih mahal, sangat mahal. Bahkan untuk gaun-gaun aja yang misalkan aku bisa beli di Indonesia 500.000, di Meksiko itu bisa 2 jutaan. Jadi harganya berkali-kali lipat antara Indonesia dan Meksiko. Nah, mungkin udah itu aja kali ya, cukup kali ya. Jadi harga di Meksiko itu lebih mahal, tidak super, tapi lebih mahal sedikit dari Indonesia. Tapi aku mau ngasih tahu kehidupan di Meksiko itu nggak jauh beda dari Indonesia loh, karena kita mempunyai kehidupan yang sama, yang kulturnya nggak begitu jauh beda. Tapi di Meksiko itu kehidupan kotanya itu sama ramenya seperti Indonesia. Dan di Meksiko itu ada tukang asongan di pinggir jalan. Jadi apa yang ada di Indonesia itu ada di Meksiko, tukang asongan, tukang semir, itu sama. Jadi hampir sama. Cuman mungkin untuk kesenian Meksiko lebih kreatif. Nah, itu aja sih sharing dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga mobil. Kalau untuk harga mobil di Meksiko itu jauh lebih murah ya. Harga mobil, nggak aku nungguin aja. Harga mobil